pagi pendengar setia 90,3 FM Langkahku Radio. Sahabat setia di setiap langkahmu. Apa kabar nih hari ini? Semoga tetap semangat dan penuh energi untuk menjalani hari-hari yang luar biasa. Kembali hadir menemani pagi kalian 90,3 FM Langkahku Radio. Stasiun radio yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi untuk setiap langkah kalian. Bersama saya siap menemani kalian dengan informasi-informasi terkini, musik-musik hits dan obrolan seru yang pastinya akan membuat pagi kalian semakin berwarna. Hari ini kita akan membahas topik tentang implementasi dan peran 3 dan SPS dalam menjamin kualitas dan kepatuhan siaran di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja membahas tentang pembahasan ini. Jadi, P3 dan SPS adalah pilar penting KPI untuk menjamin etika dan kualitas isi siaran di Indonesia. 3. Fokus ke etika, yaitu larangan ujaran kebencian, pornografi, norma agama, kekerasan, diskriminasi, budaya, HAM, dan lain sebagainya. Sedangkan SPS mengatur teknis seperti klasifikasi umur, jam tayang, durasi iklan, batasan visual atau audio. Nah, pelindungan anak, larangan pornografi atau kekerasan, informasi berimbang, dan bahasa yang santun. Pelanggaran merusak kualitas tayangan yang berdampak negatif pada moral masyarakat. Kemudian, ketiga adalah etika penting KPI untuk mengatur perilaku lembaga penyiaran, membentuk kerangka regulasi penyiaran yang sehat dan bertanggung jawab demi kepentingan publik. KPI memiliki peran utama dalam menetapkan, mensosialisasikan, dan menegakkan aturan ini. Nah, SPS adalah pedoman KPI untuk memastikan isi siaran sesuai nilai agama, norma sosial, dan hukum. Tujuannya melindungi masyarakat dari konten negatif dan mendorong siaran edukatif, informatif, dan menghibur. SPS mengatur klasifikasi, program melarang kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan promosi zat berbahaya pada jam tayang anak. Dengan SPS, lembaga penyiaran diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai media yang sehat, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan publik. P3 dan SPS dari KPI untuk menjaga etika siaran. Namun, implementasinya masih lemah karena minimnya pengawasan internal, tekanan komersial, dan keterbatasan sumber daya KPI. Pelanggaran sering terjadi di program hiburan, termasuk lembaga penyiaran publik. Industri menganggap P3 SPS menghambat kreativitas, sementara masyarakat mendukung regulasi sebagai pelindungan moral. Untuk efektivitas, diperlukan kerjasama antara KPI dan industri. Jadi gitu sobat. Nah, industri penyiaran itu diharapkan menjadi P3 dan SPS itu sebagai acuan utama, membangun kesadaran internal melalui pelatihan rutin, pembaruan prosedur, dan pembentukan pengawas internal. Praktisi juga perlu terhadap kritik dan evaluasi, sinergi antara media, TI, organisasi, profesi, dan institusi. Pendidikan diperlukan untuk memperkuat komitmen penyiaran yang profesional dan berintegritas. Nah, sedangkan akademisnya nih, dunia akademik itu perlu terus mengembangkan kajian mendalam terkait P3 dan SPS, baik teoritis maupun praktis, termasuk analisis efektivitas, dampak pada halayak, dan hambatan pengawasan di era digital. Akademisi berperan dalam memberikan kritik dan masukan agar P3 dan SPS tetap relevan. Institusi pendidikan diharapkan
memasukkan materi regulasi penyiaran, etika media, dan literasi informasi dalam kurikulum. Kerjasama antara akademisi dan KPI dalam riset dan diskusi kebijakan juga sangat penting. Jadi gitu sobat tentang P3 dan SPS. Cukup menarik ya pembahasannya. Wah, tak terasa waktu kebersamaan kita di 90,3 FM Langkahku Radio sudah hampir berakhir sobat. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah setia menemani ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat memberikan semangat dan inspirasi untuk menjalani hari-hari kalian. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di 90,3 FM Langkahku Radio. Sahabat setia di setiap langkahmu. Karena setiap minggunya kami akan menyajikan program-program menarik dan informatif untuk kalian. Dan tentunya selalu ikuti perkembangan kami di media sosial kami. Belum berpisah, saya mewakili seluruh kru 90,3 FM Langkahku Radio mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan kalian. Tetap semangat, terus melangkah, dan sampai jumpa di lain kesempatan. 90,3 FM Langkahku Radio, sahabat setia di setiap langkahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.